dengan tema yang ditetapkan estafet kepemimpinan. Untuk itu jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titah-titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang menyepelai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengarkan dan hati yang terbuka bagi firman. Realita dalam hidup kadang-kadang
Mari kita belajar bersama dari ini. Musa ketika dia memimpin umat Israel, banyak hal yang dia lakukan. Tapi ada satu yang dia akui, bahwa dalam kepemimpinan itu hanya karena penyertaan Tuhan. Hanya karena penyertaan Tuhan. Dia merasakan bagaimana dia diproses sebagai seorang pemimpin melalui umat Israel. Umat itu dikenal sebagai umat yang tidak teguh, tetapi mereka adalah umat pilihan Allah. Dan dengan demikian, selama 40 tahun dia memimpin, ada satu hal yang dia lakukan yang tidak menuruti titah Tuhan. Yaitu ketika Tuhan bilang bahwa Musa supaya air keluar dari batu, karena murkanya, karena marahnya terhadap umat Israel, dia tidak pergi dan bicara, tetapi dia pukul. Dan karena itu Tuhan bilang bahwa kamu tugas hanya bisa lihat itu Kanaan, tapi kamu tidak bisa ada di dalam. Kewajiban kamu untuk memimpin hanya sampai mereka keluar, tapi untuk menikmati Kanaan itu tidak. Karena itu Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini, pandanglah negeri yang diberikan kepada orang Israel, sebagai bukti bahwa apa yang Tuhan janjikan itu dia dapat. Dia akan membawa mereka untuk keluar dari tanah perbudakan, supaya mereka bisa melihat, mereka bisa menikmati tanah yang penuh dengan kemakmuran. Ketika Musa yang memiliki hubungan begitu intim, begitu dekat sekali dengan Tuhan, mendengarkan perkataan itu, dia bilang begini, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ungkapan ini adalah ungkapan hati seorang pemimpin, bahwa dia tidak bisa membiarkan umat yang dia pimpin itu, orang-orang yang dia pimpin itu kehilangan arah. Karena itu dia minta kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan supaya apa? Semua harus ada dalam satu aturan dengan satu pemimpin yang bisa mengarahkan, membimbing umat Israel untuk menemukan semua yang Tuhan mau. Dan dengan demikian Tuhan menjawab. Dalam percakapan itu Tuhan menjawab, ayat 18 sampai dengan ayat 21 percakapan. Tuhan bilang, ambil Yosua, seorang yang penuh roh, letakkan tangan ke atasnya. Suruh dia berdiri di depan Imam Eliezer, di depan segenap umat, lalu berikan kepadanya perintah di depan mata mereka. Kemudian berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eliezer, supaya Eliezer menyatakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Semua itu dilakukan, dikatakan oleh Tuhan Allah, dan Musa tidak terbantah. Dia melakukan titah itu. Pada ayat 22 dan 23 menjelaskan bahwa dia melakukan persis seperti apa yang Tuhan katakan. Bapak-bapak, saudara semua yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi dalam proses kepemimpinan Musa, dia tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan Yosua. Kenapa Tuhan pilih Yosua? Kenapa tidak pilih yang lain, tapi pilih Yosua? Yosua dia setia, dia taat. Ketika Musa minta dia untuk jadi pengintai, di situ nyawa terancam, tapi dia patuh pada pemimpin. Dia patuh pada ketetapan yang telah diberikan Allah melalui Musa.
Dan karena itu dia lakukan. Dalam ketaatan, dalam kesetiaannya itu, Tuhan membentuk dia untuk siap bahwa nanti besok dan lusa dia akan menggantikan Musa. Dia secara pribadi tidak tahu, dia tidak bilang bahwa nanti pilih bebas lah, jadi tiap hari sama-sama dengan Musa. Dia tidak bilang begitu. Dalam diamnya dia, dalam ketaatan dan kesetiaannya dia, Tuhan tahu, dan karena itu Tuhan bilang bahwa dia berdiri dengan roh yang datang dari mana? Dari Allah. Roh itu menuntun dia untuk setia dan taat supaya melakukan segala sesuatu menurut apa yang Tuhan. Belajar dari poin ini. Setiap kita bermahal. Ketaatan itu yang perlu dilakukan itu juga mahal sekali nilainya. Kita bicara itu cepat, tetapi untuk melakukan itu rumit. Kalau kita bersama-sama dengan orang-orang yang nantinya kita percaya bahwa mereka bisa membawa kita kepada jalan yang baik, kita ikut. Tapi kalau kita punya nyawa terancam, kita punya hidup terancam, kita tidak dapat apa-apa dari orang itu selain kita korban waktu, korban tenaga, korban uang, korban segala sesuatu, kita akan bilang, lebih banyak yang bisa. Kita ikut dia bisa apa-apa. Untuk apa ikut dia? Proses yang sulit kadang-kadang kita tidak mau. Tapi kita mau dapat sesuatu yang menyenangkan. Karena itu, pesan firman Tuhan yang pertama bagi kita adalah ikutilah proses yang Tuhan inginkan kita lewati, supaya kita dibentuk dengan masa-masa sulit, tetapi kemudian kita diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang. Proses itu tidak mudah, sekali lagi tidak mudah. Menjadi pemimpin di dalam keluarga, menjadi pemimpin di dalam lingkungan, di dalam gereja, itu baik di lingkup jemaat, klasis maupun sinode, itu tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi jika Allah berkenan untuk kita ada di situ, maka ikuti proses sulit. Jangan menghindari proses itu. Nikmati dan jalan terus, bahwa di masa sulit Tuhan tahu dia akan memberikan yang mudah bagi kita ketika kita bilang bahwa setia, taat pada apa yang Tuhan berikan. Yang berikut, bahwa Musa dia berbesar hati untuk menerima. Kalau orang sedekat, dia akan bilang begini, saya mencoba untuk berefleksi secara pribadi. Dia begitu dekat sekali dengan Tuhan, dan dia bisa bilang bahwa itu hanya satu kesalahan kecil, dia bisa masuk untuk menikmati itu tanah-tanah 1 jam saja. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan dia genapi, supaya apa? Semua orang tahu menghargai dan menghormati Tuhan lebih daripada apa. Sekalipun dekat, apa yang dia katakan itu tidak pernah berubah. Yang menjadi soal adalah siap untuk terima keputusan Tuhan atau memaksakan kehendak hati kita untuk ikut apa yang kita mau. Diberi ruang hanya untuk lihat saja, lihat memang sudah bahwa itu nanti mereka akan tinggal di sana. Kalau kita diberi kesempatan hanya untuk melihat keberhasilan, kita hanya diberi kesempatan untuk menikmati apa yang orang lain rasakan, itu sesuatu yang sangat sulit. Dalam kebesaran hati kita pun harus siap untuk bilang, jadilah menurut kehendak Tuhan. Kita ini hanyalah tanah, kita ini hanyalah debu, tidak ada arti apapun. Tapi kalau Tuhan mau kita bisa menikmati segala sesuatu yang mendatangkan berkat bagi kita, maka terpujilah nama Tuhan. Tetapi jika Tuhan tidak menghendaki untuk kita pun menikmati hal yang baik menurut pandangan kita, terpujilah nama Tuhan. Hal yang ketiga yang perlu kita pelajari dari firman ini adalah Musa tidak pernah memberontak kepada ketetapan Tuhan. Dia ikut perintah, dan yang paling penting adalah dia melakukan apa yang baik, bahwa wibawa kepemimpinannya itu dia berikan dengan urapan. Wibawa yang sudah dia terima
menghadap kepada Imam Eliasa supaya apa? Imam Eliasa bisa mengatakan ini Urim. Itu Tuhan menyatakan sesuatu di situ dan hanya mereka yang mampu menjelaskan. Ada perkataan-perkataan yang tercetak, yang tertulis, dan hanya imam yang mampu menjelaskan apa yang harus dibuat. Terbukti bahwa ketika wibawa kepemimpinan itu diberikan, Yosua ketika dia berpidato pada akhirnya dia bilang, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku kami tetap akan setia dengan beribadah. Itu komitmen. Bangsa Israel tidak setia, tidak taat, tetapi dia tetap setia dan dia taat karena dia tahu bahwa bukan dia yang angkat hati untuk bisa menunjukkan orang pilih dia, tetapi karena Tuhan yang pilih dia. Dan Roh Allah yang tinggal diam dalam dirinya itu menuntun dia, membawa dia untuk menemukan segala sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dan diselami oleh akal manusia, supaya dengan demikian wibawa Allah itu ada pada dirinya, dan dalam kepemimpinan itu dia berhasil. Tantangan ada, masalah ada, tapi dia tidak setia. Dia buat pilihan, kamu mau setia atau tidak, itu bukan itu urusan, tapi dia dan seisi rumah tetap setia. Bapak-bapak, saudara semua, kita sebagai orang tua sampai dengan masa sekarang ini, wibawa Allah itu ada pada kita, Roh Allah itu ada pada kita. Maka kita punya anak 2, 3, 4, kita tentu akan berpikir siapa besok-besok nanti bisa ganti dia posisi. Tetapi anak tua begini lama ini, siapa kira-kira di antara dong yang nanti jadi anak tua besok-besok? Siapa di antara dong yang nanti bisa melakukan sesuatu yang baik? Maka bilang kepada Tuhan, bilang kepada Tuhan sama seperti ya Musa bilang. Dia dalam pengakuan itu dengan tulus dia katakan bahwa harus ada yang menyatakan kita, supaya jangan seperti domba-domba yang tadi. Anak-anak kita, orang-orang yang ada sekeliling kita, jemaat yang kita pimpin, masyarakat yang kita pimpin, kita harus ada dalam satu pengakuan bahwa Tuhan pilih kita, Tuhan percayakan kita, dan karena itu wibawa kepemimpinan itu harus juga kita berikan kepada anak-anak kita. Bukan mulai hitung ini motor R300, bukan mulai hitung ini tanah sawah, bukan mulai hitung mobil ada berapa, motor ada berapa, anak perempuan ada rumah berapa. Bukan hanya itu, tetapi wibawa Allah yang ada pada kita itu kita berikan kepada mereka dengan tumpahan tangan, supaya entah kita masih ada ataupun tidak ada, Roh itu berkuasa terhadap anak-anak kita, pada garis keturunan kita, supaya dengan demikian tanpa tidak duga Tuhan bilang kepada orang-orang yang ada di sekeliling yang percaya kepadanya, dipilih anak satu di tangan sana, dia itu orang yang penuh dengan Roh. Biarkan dia ada untuk memimpin kita. Kalau ada seperti itu, terpujilah. Biarkan wibawa Allah yang ada pada kita itu kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan hormat, bahwa ini kami berikan semua keputusan anak tangan kita. Lakukan saja apa yang Tuhan tetapkan dan percaya bahwa penyertaan itu sempurna. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Sehingga apa yang Musa bilang, kalau Tuhan tidak membimbing kami, jangan biarkan kami pergi ke sana. Kalau Tuhan tidak pimpin kami, jangan biarkan untuk kami ada di sana. Kita sementara ada dalam pergumulan untuk memilih pemimpin-pemimpin, baik yang ada di dalam gereja, di jemaat, di klasis, di sinode maupun dalam pemimpin. Ingat, kita perlu berdoa supaya jangan hanya karena kedekatan kita dengan orang itu, lalu kita pilih dia tanpa Tuhan pilih. Yakin bahwa kita tidak berjumpa dan berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan.
dia akan melakukan kehendak Tuhan. Kalau manusia yang pilih, kadang-kadang dia hanya mau menyenangkan hati manusia supaya dia tetap ada di titik akhir. Tapi kalau Tuhan yang pilih, dalam segala situasi dia tetap akan berdiri dan bilang, terpujilah Tuhan. Sekiranya firman Tuhan ini membawa kita kepada satu pengakuan bahwa estafet kepemimpinan itu harus tetap jalan, tapi bukan menurut apa yang manusia mau, menurut apa yang Tuhan kehendaki. Amin.